Pagi hari di sebuah ruang tamu, ibu duduk bersama suaminya sembari memandangi bayi kecil mereka yang sedang tertidur. Aduh mas, aku tuh sekarang ya overthinking deh karena aku tuh takut mandiin bayi ini. Apalagi kan ini anak pertama dan aku tuh belum pernah megang anak kecil gitu kan ya. Aku tuh takut kalau misalnya aku salah mandiinnya jadinya kenapa-kenapa deh bayinya. Tenang dek, nanti Mas panggilin Bu Bidan ya, kita belajar bareng. Terus nanti kita juga minta bantuan ke Bu Bidannya buat ngajarin kita. Iya, terus aku tuh pernah kan ya mas dengar kalau misalnya bayi tuh nggak boleh dimandiin pas malam soalnya nanti takutnya masuk angin. Terus sama kalau mandinya lama itu kulitnya jadi kering nggak sih mas? Aku pernah dengarnya gitu sih. Iya, itu di kampung ibu juga ada kepercayaan tuh, katanya kalau malam itu nggak boleh mandi malam, nanti kayak kedinginan gitu. Terus kalau tali pusatnya belum lepas itu juga katanya nggak boleh dimandiin. Iya, makanya ini kan tali pusatnya masih basah ya ibu. Jadi takutnya tuh nanti malah infeksi. Aduh mas, aku jadi bingung deh. Tenang dek, nanti Mas teleponin Bu Bidan ya buat ngajarin kita. Oke mas, tolong ya mas nanti diteleponin ibu bidannya. Oke dek. Suami menelpon bidan dan membuat janji temu mengenai cara perawatan bayi baru lahir, khususnya cara memandikan bayi dengan benar. Assalamualaikum Bu Bidan Rina, saya Pak Ramli, suaminya Bu Romlah. Kemarin kan istri saya baru melahirkan. Nah, saya dan juga istri saya itu bingung cara memandikan bayi. Kira-kira Bu Bidan bisa nggak kesini buat ngajarin kita? Waalaikumsalam. Iya Pak Romli, bisa insya Allah. Mungkin nanti saya ada jadwal kosong di jam 10 pagi Pak. Oh iya Ibu, nggak apa-apa. Nanti saya Sherlock ya. Oh iya Pak, langsung di Sherlock saja kalau begitu. Oh iya Bu, baik Bu, makasih banyak ya. Iya Pak Romli, sama-sama. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi dan Bu Bidan Rina serta asistennya yaitu Bidan Rani akhirnya sampai di rumah Pak Sutri tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Bapak Romli dan Ibu Romlah? Benar? Ini Bu Bidan ya? Oh iya ya. Ya, silakan masuk Bu Bidan. Terima kasih Pak. Kakak. Kan udah Bu Bidan. Oh iya Pak, terima kasih. Duduk deh. Oh, Bu Bidan sudah datang. Ya, ini Bu. Bagaimana ibu keadaannya? Apakah ada yang dikeluhkan? Iya ada Bu Bidan, ini kan anak pertama saya Bu. Jadi saya tuh belum pernah mandiin anak kecil. Nah, saya dan Mas ini juga belum bisa mandiin. Jadi takutnya itu kalau misalkan saya salah mandiinnya, takutnya bayinya kenapa-kenapa gitu. Oh gitu, sebenarnya nggak apa-apa ya Bu. Dan itu tuh merupakan hal yang wajar kalau ibu merasakan hal seperti itu. Ini kan anak pertama ibu, terus juga belum ada pengalaman. Banyak kok ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu baru yang emang merasakan hal yang sama kayak ibu ini. Mungkin apa ada rasa takut lain selain ini? Iya Bu Bidan, ada juga keluhan lain itu. Soalnya kan saya dengar dari tetangga-tetangga kalau misalkan mandiin bayi itu nggak boleh lama-lama, soalnya bisa kulit itu kering. Terus mandinya jangan malam-malam, sama satu lagi itu jangan mandiin pakai air dingin. Itu sih Bu Bidan, jadinya saya tuh gelisah dan takut gitu mau mandiin. Oh, kalau gitu sebenarnya itu nggak benar ya Bu. Nggak, kalau memandikan bayi itu nggak apa-apa kok di siang hari ataupun di malam hari. Nah, untuk memandikan bayi di malam hari itu tuh nggak ada ceritanya bayinya nanti sakit atau masuk angin atau melemahkan imunnya bayi itu enggak. Malah kalau memandikan bayi di malam hari itu mungkin nanti bayinya itu bisa lebih rileks, terus juga lebih tenang kalau tidurnya. Tapi yang perlu diperhatikan kalau suhu airnya dan juga suhu ruangannya itu hangat sehingga bayinya ini tidak kedinginan nantinya. Oh jadi gitu ya Bu Bidan. Terus berarti itu ada bayinya nggak boleh mandiin pakai air dingin ya Bu Bidan? Iya Ibu, betul, tidak dianjurkan. Karena kan untuk kulit bayi ini kan masih sensitif. Jadi untuk suhu airnya itu supaya diberi di suhu 36 sampai 38 derajat Celcius supaya bayi ini tetap mendapat kehangatan dan juga tidak kedinginan. Buat yang tali pusat belum kering gitu bagaimana ya Bu Bidan cara memandikannya? Dilap atau bagaimana gitu? Oh, jadi gini Pak, kalau misalnya bayinya tali pusatnya masih basah gitu, itu
sebenarnya tuh nggak apa-apa kalau misalnya mau dimandiin langsung pakai air gitu ya. Tapi kalau misalnya bapak sama ibu takut, bisa juga menggunakan alternatif, yaitu menggunakan waslap. Jadi nanti waslapnya tuh dimasukin gitu di air hangat, terus dibasuhkan ke adiknya, jadi kayak diusap gitu. Dan itu sebenarnya kalau misalnya mandi pakai waslap itu lebih dikhususkan buat bayi yang kecil atau bayi yang prematur, karena biar bayi itu nggak kedinginan kan. Tapi ini kan kondisi adiknya itu tidak prematur ya, atau tidak kecil ya, jadi kalau mau langsung pakai air itu nggak apa-apa gitu. Oh jadi gitu ya Bu Bidan. Kalau gitu setelah ini boleh nggak Bu Bidan kalau misalkan diajarkan ke kami gimana cara memandiin bayi yang benar gitu? Boleh banget dong Bu, Pak. Mungkin nanti setelah ini bakal dipraktikkan sama Bu Bidan Rani, gitu ya. Bu Bidan Rani nanti minta tolong dijelaskan dan juga dipraktikkan cara memandikan untuk adik bayinya sendiri, gitu ya. Ya baik Bu. Sebelum memulai memandikan bayi, siapkan peralatan memandikan bayi. Peralatan tersebut diantaranya ada bak mandi, air hangat dengan suhu 36-38 derajat Celcius, waslap, handuk lembut, sabun bayi, minyak telon, kapas, kasa steril, serta pakaian bersih bayi. Siapkan alas untuk meletakkan bayi. Letakkan bayi di permukaan yang aman dan juga nyaman, serta hangat. Buka pakaiannya perlahan sambil tetap menjaga kehangatan tubuhnya dengan menutup sebagian tubuh menggunakan handuk. Apabila bayi buang air besar ataupun buang air kecil, bersihkan kotoran terlebih dahulu menggunakan kapas yang sudah dicelupkan dengan air bersih. Pastikan suhu air hangat di rentang 36-38 derajat, bisa menggunakan siku untuk memastikan suhu air hangat kuku. Apabila suhu air sudah sesuai, basahi waslap dengan air hangat. Kemudian, sekat tubuh bayi dari kepala, leher, dada, tangan, perut, punggung, kaki, dan juga genitalia secara teratur dan juga lembut.
Setelah itu, beri wastafel sedikit sabun, kemudian ulangi penyekaan dari kepala hingga genitalia dengan urutan yang sama untuk memastikan tubuh bayi benar-benar bersih. Setelah selesai semua, bilas tubuh bayi menggunakan wastafel yang sudah dicelupkan ke air hangat yang bersih. Angkat badan bayi dengan cara menopang kepala dan juga leher dengan kuat namun lembut. Kemudian, masukkan bayi secara perlahan ke dalam bak mandi. Lalu, siramkan air ke tubuh bayi menggunakan tangan secara perlahan. Angkat bayi dari bak dan segera bungkus dengan handuk lembut. Keringkan seluruh tubuh dengan cara menepuk lembut, bukan menggosok, agar kulit bayi tidak iritasi. Setelah tubuh kering, lanjutkan dengan perawatan tali pusat. Pastikan area tali pusat kering. Bersihkan menggunakan kasa steril, kemudian tali pusat tidak perlu ditutup rapat. Cukup ditutup longgar dengan kasa apabila diperlukan. Setelah perawatan tali pusat selesai, pakaikan minyak telon atau lotion yang aman untuk bayi sesuai kebutuhan. Kemudian, kenakan popok dan juga pakaian bersih agar bayi tetap hangat dan juga nyaman. Apabila sudah semua, rapikan kembali semua peralatan, buang air bekas mandi, cuci tangan, dan pastikan area mandi tetap bersih. Oh, jadi kayak gitu ya Bu Bidan cara mandiin bayi yang benar. Nah, berarti kalau misalkan mandiin bayi itu sabunnya nggak boleh sama kayak sabun kita yang bisa pakai mandi ya? Iya Ibu, betul sekali. Karena kan untuk bayi itu kulitnya masih sensitif. Berbeda kalau dengan sabun dari orang dewasa. Sabun orang dewasa itu kan ada pewanginya, terus juga ada bahan yang emang bisa membuat iritasi di kulit bayi. Nah, sehingga kalau untuk bayi itu sebaiknya menggunakan sabun yang ada bahan hipoalergeniknya, kayak misalnya sweet salt atau di situ ada Janssen gitu Ibu. Kalau semisal mandinya terlalu lama gitu bisa bikin kulitnya kering gitu ya Bu? Iya betul Bapak, kalau memandikannya terlalu lama itu bisa menghilangkan minyak alami di kulit bayi, sehingga nanti kulit bayinya itu bisa kering gitu. Jadi kalau memandikan bayi itu cukup 5-10 menit saja. Lalu setelah mandi gitu
apa yang harus diperhatikan Bu Bidan supaya bayi kita itu tetap sehat, tetap ya nggak sakit gitu? Setelah itu bayinya bisa dikeringkan menggunakan handuk yang lembut ya Ibu, Bapak, seperti yang tadi sudah dicontohkan sama Bu Bidan Rani, supaya bayinya itu tetap hangat. Alhamdulillah, saya jadi lebih tenang Bu Bidan setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Bidan. Terima kasih banyak ya Bu Bidan. Ya Bu Bidan, terima kasih banyak. Saya juga jadi lebih pede buat mandiin adik bayi ini. Sama-sama Ibu, Bapak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, jangan sungkan untuk tanya saya atau Bu Bidan Rani, bisa lewat telepon ataupun WA. Baik Bu Bidan, terima kasih banyak ya sekali lagi. Akhirnya, ibu dengan percaya diri dapat memandikan bayinya di ruangan hangat yang sudah disiapkan dengan perlengkapan mandi yang lengkap. Suara lembut ibu dan sentuhan penuh kasih sayang ibu membuat bayi merasa nyaman dan juga ceria. Ibu merasakan kebahagiaan baru sebagai orang tua yang belajar dan bertumbuh bersama bayinya. One is the loneliest number that you